Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 2, subtema 2, MUPEL IPS dengan materi pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat yaitu yang pertama, jenis kegiatan yang dikelola sendiri. 1. Pertanian. Kegiatan pertanian secara perseorangan menggunakan modal dan lahan yang terbatas. Nah, untuk contoh kegiatan pertanian ini misalnya yaitu pertanian sawah, pertanian sayur, tanaman hias, dan penjualan bibit tanaman. 2. Perdagangan. Contoh perdagangan yaitu pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan warung. 3. Kegiatan jasa. Kegiatan jasa adalah kegiatan yang menawarkan keahlian atau keterampilan yang dimiliki seseorang. Contohnya yaitu salon, fotokopi, dan bengkel. 4. Kegiatan industri kecil. Nah, kegiatan industri kecil ini berupa kegiatan industri rumahan. Contohnya yaitu pembuatan keramik atau tembikar, souvenir, kemudian anyaman, dan mebel. Kegiatan yang kedua yaitu jenis-jenis usaha yang dikelola secara kelompok. Yang pertama ada firma, didirikan oleh paling sedikit 2 orang dengan risiko kerugian ditanggung bersama. Contohnya firma hukum dan keuangan. Kedua, persekutuan komanditer atau CV yang memiliki anggota aktif yaitu berperan untuk menjalankan usaha dan anggota pasif yang bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya CV Rian Motor dan CV Kayu Jatiluhur. 3. Perseroan terbatas atau PT yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Nah, contohnya ada di Pulau Bangka itu misalnya PT Timah. Yang keempat ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contohnya PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan PT Pos Indonesia. Kemudian ada juga Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat daerah. Untuk modal usahanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Contohnya PT PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum. Kemudian ada koperasi, yaitu merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, semua anggota koperasi wajib membayar iuran simpanan pokok dan simpanan wajib. Contohnya yaitu ada koperasi unit desa atau KUD, koperasi konsumsi yang menjual kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada koperasi produksi yang menghasilkan barang. Kemudian ada koperasi jasa dan simpan pinjam melayani kegiatan menyimpan uang maupun meminjamkan uang kepada anggota koperasi. Kemudian kita akan bahas tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa.
Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh kegiatan produksi misalnya petani menanam padi, pengrajin membuat gerabah, dan nelayan mencari ikan. 2. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Adapun contoh kegiatan distribusi yaitu Pak Pos mengantarkan surat, kemudian ada layanan pesan antar makanan, dan penjual sayur keliling menjajakan jualannya. 3. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi misalnya makan, minum, membaca buku, dan menonton televisi. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan. Yang pertama, kegiatan produksi. 1. Bagi pemilik sumber daya ekonomi akan mendapatkan balas jasa. 2. Bagi produsen akan memperoleh keuntungan. Kemudian untuk kegiatan distribusi, yang pertama bagi produsen yaitu memperoleh keuntungan. Yang kedua bagi konsumen dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian untuk kegiatan konsumsi bagi konsumen dapat mencapai taraf hidup yang sejahtera. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.